Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Nama saya Muhammad Sasmi Rizky dengan NIM 707022500036 dan di sebelah saya ada. Nama saya Pradesta Davin Satriawardana dengan NIM 702022500013 dan ada dua narasumber kita. Silakan berkenalan. Nama saya Alessandro Fatus Tanain, NIM saya 707022500026. Saya Yomus Barli dengan NIM 707022500020. Jadi hari ini podcastnya adalah tentang judi online. Di dalam 1 tahun lockdown ini lebih dari 8,8 juta warga Indonesia itu terlibat judi online. Uang yang berputar itu ada sekitar 600 triliun atau mungkin lebih kita nggak tahu. Dan yang bikin kita sedih itu banyak di antara pelaku judi online ini adalah anak-anak muda dan mahasiswa. Jadi fenomena inilah yang akan kita bedah mulai hari ini dengan judul Bahaya Judi Online dari Islam. Bersama saya di sini ada dua narasumber kita yang akan mengulas dalil-dalil keislaman seputar judi. Kemudian yang akan membahas mengapa judi online itu begitu adiktif secara psikologis dari sudut pandang Islam. Dan terakhir, yang akan bicara soal dampak nyata dan solusi konkret. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Jadi sebelum jauh-jauh bisa dijelaskan dulu nggak judi online itu sebenarnya apa sih secara definisi dan apa yang bikin dia itu beda dengan judi online dari yang biasanya yang offline gitu. Ya, judi online tuh dia ngikutin perkembangan zaman. Itu pakai internet, bisa akses handphone ataupun device lain di mana aja. Kalau judi yang biasanya kan cuma mungkin di kasino, yang kita tahu ya, kasino doang, dan di situ tuh tempatnya sempat judi di situ. Terus sama judul ini tuh bisa diakses sama siapapun aja, jadinya dari usia masih balita. Mungkin kalau mencet-mencet sembarangan di handphone, mungkin kalau dikasih handphone, dia tuh bisa akses mau judi online apa aja lah pokoknya. Soalnya internet tuh tempat yang paling terbuka. Ya sama sih seperti yang disampaikan tadi. Kalau judul itu lebih mudah diakses karena menggunakan internet dan juga bisa diakses di device apapun, kapanpun dan dimanapun. Nah kalau untuk judi offline konvensional itu tempatnya di kasino dan juga terkhusus di Indo sendiri itu rawan digerebek warga. Di Indo itu sebenarnya ilegal atau legal judi offline yang kasino kayak gitu sebenarnya ada apa enggak sih di Indonesia? Sebenarnya ada sih, banyak sih, apalagi di Jakarta Selatan itu banyak banget kasino gitu buat biasanya malam-malam sih, biasanya bapak-bapak atau orang-orang yang khusus saja yang ada di list mereka tuh yang bisa masuk gitu aja sih. Oke. Kalau menurut syariat Islam nih, bagaimana posisi judi online atau judi offline ini? Ya kalau di Islam sudah pasti haram seperti yang Sudah. yang udah ada di dalil Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Situ Allah sudah menjelaskan bahwa judi itu adalah salah satu perbuatan tipu muslihat dari setan itu sendiri. Makanya banyak yang teriak gacor, sebenarnya itu cuma tipu muslihat dari setan tersebut aja. Selain surat Al-Maidah, apakah ada lagi menurut kalian? Ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219, itu sama saja Allah juga melarang perilaku judi. Mau judi online, offline, yang namanya judi yang berhubungan dengan taruhan, cuma salah satu pihak diuntungkan, itu sama saya tidak boleh. Lo kalau misalkan main sabung ayam tapi nggak taruhan gimana? Sabung ayam kan itu menyakiti hewan. Iya, Tidak boleh. Ya, boleh, tidak boleh. Go vegan. boleh. Jadi kita udah tahu kalau judul itu haram, tapi kenyataannya di zaman sekarang ini masih banyak orang yang masih main walaupun tahu judul itu haram. Dan dari psikologi dan Islam, kira-kira gimana nih pandangannya terhadap judi online walaupun banyak orang itu yang masih main walaupun mereka tahu kalau itu tuh haram.
Mungkin saya bisa jawabnya bagian psikologinya, soalnya saya kurang ngerti juga tentang Islam. Eh, Mungkin mereka biasanya kebanyakan main judi tuh dari kelas bawah sih. Mereka tuh pekerjaannya nggak tetap, bukan amburadul sih, mungkin kayak yang nggak tetap lah pekerjaannya. Terus sama mereka tuh maunya tuh duit cepat, nggak mau usaha, terus nggak mau keluarin keringat juga. Mereka nggak mau mikir, mereka cuma mau pencet-pencet handphone doang terus dapat duit. Nah, mereka tuh percaya tuh karena mereka belum kaya, belum bisa beli apa-apa, makanya mereka percaya sama judi online. Sama mungkin mereka juga gengsi sih ngeliat teman-temannya yang sekitarnya main judi online, mungkin kayak Gengsi ya main judi online. ya Kenapa gengsi? FOMO teknologi mungkin. Kayak ngeliat temennya, Ngeliat wah banyak temennya, dapat wah duit. banyak dapat duitnya nih, padahal cuma dibohong-bohongin Ditraktir dia. temennya tuh, ditraktir dari JP. Iya, katanya makan. JP udah makan gitu. Tuh emang biasanya sih emang tergantung dari lingkungan, diri kita sendiri, sama iman kita sendiri sih. Jadi Oke, tadi oke, disebut oke, oke. lingkungan. Kira-kira ada nggak di sekitar kamu yang main judi online? Kalau saya sih nggak ada dan saya nggak tahu juga. Semoga aja nggak pernah ada ya. Gimana Nggak ada Bang? atau belum ketahuan? Kayaknya nggak tahu, belum ketahuan deh. Gimana kalau lu Bang? Nih, kalau yang tadi sudah dijelaskan sesuai pandangan psikologi. Ya, Sekarang menurut Islam. ya. Nah, kalau dari Islam sendiri sudah mengantisipasi adanya perilaku judi-judi ini pada tahun kedepannya. Seperti yang di dalam surah Al-Maidah tadi dijelaskan juga bahwa judi itu cuman tipu muslihat setan, dan itu pokoknya gacor-gacor, jackpot-jackpot itu tidak ada. Itu cuman kesenangan sementara. Walaupun menang 100 juta tapi ruginya 500 juta bisa jadi. Nah, ya. Ya, ya, ya. Ada nggak contoh judi online yang lagi Hits. lagi hits? Yang belakangan ini tuh ada nggak? Oh ya kan, Oh. temanya sekarang tuh ada Piala Dunia tuh. Oh, Apakah ada tuh? Sekarang mumpung berhubung dengan acara besar dunia yaitu Piala Dunia, sudah pasti ada judi, namanya judi bola. Nah itu orang masang-masang tim negara mana yang bakal menang, terdapat duit dari situ. Saya Portugal sih. Kalau Nah, sekedar sih, mendukung saya sih. negara nggak apa-apa, tapi jangan pasang duit di sana. Ya, yang penting jangan pasang duit lah. Ini Kalau ada- dukung tuh dukung aja. Ada berita nih dari Detik News, judulnya Satgas Mafia Polri gandeng Komdigi, PPATK telusuri situs judi online Piala Dunia. Aduh, Ya, Wah, dibaca deh. lihat-lihat di IG tuh banyak. Scroll deh. itu situsnya itu ya. Oke guys, maaf tadi ada kesalahan teknis sebentar. Kita lanjut ke ini, judi bola. Dari Detik News. Coba kita scroll, kita baca berita. Jadi Satgas Anti Mafia Bola ini sudah melakukan kegiatan penyelidikan berupa patroli siber dan berkoordinasi dengan kewilayahan untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana perjudian bola. Jadi menjelang Piala Dunia ini mungkin lagi marak-maraknya judi tentang bola, jadi nggak tahu sih gimana mekanismenya, mungkin Iya, iya, makanya itu. judi Gimana tanggapan kalian tuh? dunia. Mungkin judi bola gini nih mungkin banyaknya karena gimana ya, semua orang nonton apa namanya World Cup gitu loh. Kayak semua orang nonton pasti kan, kayak mungkin Portugal kemarin tontonnya banyak. Kalau kayak apa namanya Champions League mungkin cuma beberapa orang doang yang ngerti, juga nggak semua orang ngerti tentang apa tim mana lawan tim mana dan ini gimana apa poinnya gitunya. Mungkin kalau bola World Cup ini mungkin lebih banyak karena ya anak kecil, semua anak kecil nonton juga gitu. Maksudnya di situ kita nggak ngitung mau tentang dewasa atau umur lah. Umur penjudi itu bisa dari kecil juga bisa menjadi penjudi. Dia
sini ada kenaikan tingkat penjudi di masa-masa Piala Dunia. Jadi katanya judi bola ini bisa dianalisis karena main bola nggak disetting sama bandarnya. Katanya judi bola ini kalau misalnya pinter main bola, misalnya kalau dia jadi analis, katanya bisa ditebak mana yang bakal menang. Kira-kira gimana tuh? Mungkin sih itu teknisnya aja sih, makanya kayak lebih fair aja, bandar nggak bisa ikut campur. Terus habis itu kalau misalnya tebakan kita menang, itu kita udah tahu lebih dahulu. Kalau kita analis yang ya lebih fair aja daripada judul yang biasa-biasanya. Berarti boleh dong main judul kalau bola. Enggak, Soalnya coba gimana? soalnya di dalam judul bola ini tetap ada sistem yang namanya taruhan. Oh, Taruhannya itu yang nggak dibolehin. Tuh. ya itu judi bola atau parlay ya guys ya. Nih, Sport betting lah. Nah, ini contohnya nih, distraksi di online. Ini contoh apa promosi? Nggak ada tulisan Zeus tuh, nggak ada di sini. ini nggak bisa. Iya. Kita coba dulu. Di sini ada kasus lagi nih, pria di Ciputat jual mobil showroom. Ini judul dan bayar. Mobil orang yang dijual. Ini orang Ciputat ngapain aneh? Berarti itu uangnya masuk ke dia dong, bukan masuk ke punya showroom. Iya, gitu. Emang Parah sih. udah maling nih jatuhnya. Dari sini tuh FL bekerjasama dan rekannya untuk menjual mobil bekas di showroom. Jadi itu ada di Tangerang Selatan atau Tangsel. Jadi siapa sini katanya menyimpan sejumlah kendaraan miliknya di showroom tersebut untuk dijual. Tapi seiring waktu FS ini dipercaya menjalankan showroom tersebut, tapi malah justru dijual-jualin mobil milik korban. Ini udah parah nih, udah Marah ini. nggak bisa nih kayak Bukan gitu. mobil dia juga kan? Iya, mobil orang dijual loh, parah. Makanya. Duitnya aja langsung masuk ke pinjol buat bayar pinjol kan. Iya, makanya. Saya di duitnya buat dia. Masuk lagi ke judul. Emang kita harus basmi nih judi ini. Oke, jadi tadi dua berita tentang judul yang terjadi akhir-akhir ini. Sekarang saya pengen tahu dari kacamata Islam itu bagaimana cara menjelaskan fenomena judul ini. Nah, dalam Islam sendiri itu sudah dijelaskan juga di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, yang dimana kalau judul itu adalah tipu daya setan, cuman sekedar tipu daya aja. Walaupun gacor jackpot itu sama aja, itu cuman tipu daya setannya cuman sesaat, senangan sementara doang. Walaupun ujung-ujungnya tetap terungkap. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Golden Huya Casino Slot. Oke, jadi kita beralih ke sisi psikologi. Kira-kira ada nggak data soal dampak psikologis yang konkret mengenai judul ini? Mungkin mereka ketagihan mungkin karena dari apa namanya website judinya tuh bikin dopamin kita tuh tambah naik gitu. Kayak warna-warnanya terang. Nih, contohnya terus habis itu gini. ada kayak gitu-gitunya kalau menang Nah, ada ini. efeknya juga. Efek-efeknya. Terus habis itu mungkin bikin mereka penasaran, akhirnya mereka judi, kecanduan, sampai pinjam temen, pinjam saudara, sana sini nggak bisa bayarnya, akhirnya mereka jatuh miskin. Terus dampak psikologinya mereka gampang marah, udah pastinya, karena duit mereka nggak ada, jadinya gampang marah, stres, apalagi sampai ada yang bunuh diri juga kan, banyak mungkin karena judul dan pinjol itu jadi bunuh diri. Terus mungkin juga mereka berpikiran duit instan sih, apalagi kalau mereka punya anak kan, mereka pengen ngurus anaknya tapi malah zong gitu, malah gagal, mereka malah rugi, terus anaknya nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, akhirnya terpuruk lah anaknya. Kasihan sih ya mungkin di keluarga-keluarga yang punya salah satu di keluarganya judi kecanduan judi sih. Jadi yang menarik itu adalah
judul ini sering dikaitkan dengan pinjaman online. Apa sebenarnya kaitan antara dua hal ini, dan salah nggak sih kita pinjol buat judi? Salah banget sih, pinjol itu riba ya. Buat judi Riba, lagi. buat judi lagi. Riba, Wah, terus judi. habis itu judi, tuh dosanya Duh. kali 2. Max Lagi, Win. ya Max Win, Berarti ya kalau withdraw, nggak bisa bayar, withdraw, WD, nggak bisa WD. bayar, Bunganya naik. bunganya naik Naik. setiap harinya atau setiap minggu ya? Minggu. Tergantung tuh Pak. Tergantung mungkin ya, dari tergantung pinjol aplikasi. juga. Ya, Pernah ya? nggak pernah sih, Oh, nggak pernah pernah. sih. Mau analisa aja sih. Tapi kenapa mereka bisa dapat pinjaman yang gede sampai berpuluh-puluhan juta? Bukannya kalau mau minjam itu harus ada kayak apa ya, ada kayak jaminan sama bukti kalau gaji dia itu cukup buat bayar pinjol ini. Oh, ya karena juga yang ngasih pinjaman itu mereka tuh kalau uangnya hilang atau yang minjem gagal atau gagal bayar itu sebutannya di zaman sekarang, itu mereka juga nggak bakal rugi, makanya mereka berani nih ngasih pinjaman gede dengan hanya jaminan KTP, foto KTP sama selfie ya. Iya. Ya, foto KTP sama selfie doang, terus dapat pinjaman yang besar, itu bunganya juga besar itu setiap harinya. Sudah pasti sih kalau begitu. Mungkin begitu sih tanggapan saya. Gimana? Ada tanggapan lagi? Rata-rata aplikasi pinjol sangat berani meminjamkan uang gede tanpa cuman dari jaminan KTP, yaitu karena mereka nggak takut uangnya hilang banyak. Nah, gara-gara karena itu juga banyak para penjudol pinjam duitnya ke pinjol karena mudah diambil, mudah dicairin lah ya. Soalnya kalau ke bank ribet, harus ngurus ini itu. Ya, benar. Apalagi rata-rata penjudol itu pengangguran, nggak ada kerjaan. Ya. Makanya larinya ke pinjol karena mudah buat dicairin uangnya. Oke. Kalau dia kalau judol tuh kalah 100 juta menang 100.000, efeknya banyak banget. Menang 100.000 doang tapi udah kalah 100 juta. Langsung jadi bos. Iya. Jadi lanjut, kita udah paham kenapa judul itu berbahaya dari segi agama dan psikologi. Sekarang bisa nggak kalian berdua gambarkan dampak realnya di masyarakat dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah judul ini semakin luas di kalangan masyarakat dan mahasiswa? Dampak kalangannya di masyarakat ya seperti yang berita tadi, menjualin mobil-mobil di showroom padahal bukan mobil dia. Nah itu kalau ngerugiin diri sendiri nggak apa-apa judul, cuman maksudnya bukan berarti apa ya, udah ngerugiin diri sendiri, orang lain juga dibawa-bawa. Iya, kasihan nih pemilik showroom. Habis itu pinjol, Iya. kalau nggak bisa bayar terus bundir, nah, istri sama anak yang nanggung pinjam apa utangnya. Makanya apa masalah judul sama pinjol ini pasti daerah sampai ke anak-anaknya, sampai ke istrinya, keluarganya juga kena. Berat ya. Heeh. Mungkin dari saya dampaknya itu karena duitnya bukan masuk ke Indonesia, masuk ke luar negeri, ke Kamboja. Seperti banyak ekonomi ke Kamboja, jadinya sirkulasi ekonomi Indonesia itu jadi berkurang. Apalagi mereka nggak mau kerja juga kan, jadinya orang-orang pada nggak bisa beli bahan, dan yang jual bahan juga nggak bisa beli produk-produk yang bakal mereka jual lagi. Jadinya ekonomi tertahan karena judol, dan nggak ada apa ya, dampaknya juga bagi masyarakat, dampak positifnya bagi masyarakat. Bahkan kalau mereka bunuh diri karena judol dan pinjol, itu orang tua mereka sendiri mungkin atau teman-temannya sekitaran yang punya nomor mereka bakal diteror untuk gantiin duit dia. Intinya dampak positifnya nggak ada, dampak negatifnya banyak. Iya. Nah, kira-kira nih Islam ada nggak solusi yang bisa ditawarkan untuk para penjudul ini dari
kacamata Islam. Ya mereka nggak main judol lagi. Mungkin kalau dari pandangan Islam sendiri, yaitu kita rangkul lah yang lagi terpuruk sama judul. Kayak kita ajak, kita nasehatin, walaupun batu juga penjudul dinasehatin bakal nggak bisa, tapi kita rangkul aja dulu, kita kasih tahu tiap hari. Karena sebagai tugas seorang muslim itu mengasih tahu sesama muslim. Ya, Dan alhamdulillah. juga seperti yang tadi, kalau judul itu tipu muslihat setan, judi itu tipu muslihat setan. Mungkin kalau udah parah banget, udah kebatuan banget, bisa diruqyah buat nyadarin lah. Oh ini tuh nggak baik, nggak bagus. Benar-benar. Ya. Jadi intinya Islam hadir bukan hanya sebagai larangan, tapi juga sebagai jalan keluar. Apakah itu benar? Betul. Betul dong pastinya. Luar biasa, alhamdulillah ya. Terdapat banyak insight dan ilmu hari ini. Jadi sebelum kita tutup, ada nggak satu kalimat pesan dari masing-masing narasumber yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang masih main judi online? Stop main judi. Anda dibohongin, Anda dapat dosa, Anda rugi, keluarga Anda bermasalah pastinya kalau Anda contoh ini. Pokoknya stop judi, jangan main judi, karena yang dirugiin bukan dirinya sendiri, orang-orang sekitar dirugiin, bahkan negara juga dirugiin, nggak ada inside income, nggak ada pemasukan dari buat negara main judi. Oke, jadi terima kasih buat narasumber yang udah hadir hari ini. Jadi intinya kesimpulan kita hari ini itu judi online itu hukumnya haram secara mutlak dan dalam Islam. Dan juga judi itu bersifat sangat adiktif karena memanipulasi dopamin otak. Jadi itu selaras dengan penelitian bahwa judi itu adalah perbuatan setan yang menghalangi manusia dari zikir dan ibadah. Yang ketiga, dampak judi ini sangat luas, bukan hanya dari kehidupan pribadi mereka, tapi untuk negara juga berdampak. Dan Islam juga ada beberapa cara agar mereka berhenti bermain judul, misalnya kayak dirangkul tadi sama diruqyah mungkin kalau udah parah banget. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua ya guys ya. Jauhi judol, raihlah rezeki yang halal dan berkah. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.